Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin ila an qala mana summa igsil yadakal yumna, itu ya. Summa kemudian igsil, basuhlah, yadaka tanganmu, al yumna yang kanan. Setelah membasuh wajah, di antara hal yang wajib dalam berwudu adalah membasuh kedua tangan, dan awali membasuh kedua tangan itu dari sebelah kanan terlebih dahulu. Summa al yusra, kemudian tangan kiri. Sunnahnya salasan, 3 kali. Jadi 3 kali itu bukan begini ya. Kemarin ada ceramah siapa nggak tahu lah, lupa namanya, dan nggak perlu saya sebut namanya ya. Jadi 3 kali itu begini katanya, 1, 2, 1, ini 1 katanya, begitu. Jadi 3 kalinya begitu. Ada yang begitu katanya, tapi saya nggak tahu ya kalau ada, wallahu alam. Setahu saya 3 kali itu 1, 2 gitu ya, 3 baru dulu 1, 2, 3, itu maksud 3 kali ya begitu, bukan 3 kali 1, 2, 3. Nah kalau begini nanti senam Pak, senam. Sampai mana? Ma'al mirfaqaini, sampai pada mirfaq, 2 siku. Ila, kalau bisa lebihkan sampai ansofi, pertengahan al-adudaini, lengan bagian atas. Pertengahan lengan bagian atas. Mana adud? Ini adud namanya nih. Ini mirfaq, ini sa'id ya. Ingatin ini apa? Ku', sa'id, mirfaq, adud ya. Ku', sa'id, mirfaq, adud. Nah, sunnah ketika membasuh tangan itu memang batasannya ma'al mirfaq, sampai pada siku. Tapi kalau bisa itu lebihkan sampai pertengahan adud. Nih sampai sini. Ya, dilebihkan. Kenapa? Fa innal huliyata fil jannati, karena sesungguhnya perhiasan. Jadi fil jannati, di surga. Di surga itu kita punya perhiasan. Layaknya ketika di dunia para wanita menggunakan perhiasan emas, perak, ya, besi, timah dan sebagainya. Nah nanti di akhirat pun ternyata kita akan punya perhiasan. Nah perhiasannya itu adalah bekas wudhu. Ya, nanti bekas-bekas wudhu itu akan bercahaya. Nah, cahaya itulah yang menjadi perhiasan. Fa innal huliyata fil jannati, karena sesungguhnya perhiasan fil jannati, di surga itu tablugu, sampai mawadhi al wudu'i, sampai tempat-tempat wudhu. Maksudnya perhiasan nanti itu nanti akan sampai pada anggota badan yang dahulu pernah
kena air wudu, sehingga agar cemerlang dan bercahaya lebihkan, ya lebihkan. Memang wajibnya sampai sini, sampai siku lebihkan. Kenapa? Nah, karena nanti ini juga akan bercahaya katanya, karena pernah kesiram air wudu. Ah, tanggung Ustaz kalau begitu mah, apa sekujur tubuh satu. Wakul inda ghuslil yumna, dan bacalah inda ketika ghusli, membasuh tangan kanan. Ini bacaannya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah aku catatan-catatanku itu dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisaban yang begitu mudah. Wa inda ghusli shimali, dan ketika membasuh tangan kiri. Mana tangan kiri? Coba angkat tangan kirinya yang mana, takut nggak tahu. Ah, pintar. Kanan gitu mah tadi Satria. Oh ya, kiri itu mah. Ah? Ya, kiri. Allahumma, apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'il wahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kau memberikan catatanku dengan tangan kiriku, atau diberikan dari arah belakang punggungku. Jadi kalau dikasih catatan dengan tangan kiri itu biasanya catatannya catatan buruk, dan maksud daripada dikasih dari arah belakang itu, Allah itu tidak mau ngelihat wajah kita. Naudzubillahi min. Summa istau'ib ra'saka bil mashi. Kemudian istau'ib, ratakan olehmu, ra'saka pada endasmu, bil mashi, dengan mashi, usapan. Bi antabulla, dengan hendaknya tabulla kau membasahi, yadaika, kedua tanganmu, watul siqa, dan menempelkan, dan kau menempelkan ru'usa, ujung asabi'i, ru'usa, ujung asabi'i, jari jemari, yadaika, kedua tanganmu, al-yumna, yang kanan, bil yusra, dengan yang kiri. Nanti bahas. Wa tada'ahuma, dan kau meletakkan huma, kedua tanganmu, ala, pada muqaddimati, arah depannya, ar-ra'si, kepala. Wa tumirra, dan kau jalankan huma, kedua tanganmu itu, ilal qafa, sampai punggung kepala. Summa, kemudian tarudda, kau kembalikan huma, kedua tanganmu, ilal muqaddimati, pada arah depan kepala. Fahadhi marratun, maka perkara ini, marratun itu satu kali.
taf'alu dzalika, kau lakukan dzalika hal itu salasa marratin 3 kali. Wa kadzalika, dan seperti itu 3 kali fi sairil a'dha'i, di setiap basuhan anggota badan. Baik. Coba perhatikan lagi. Istau'ib ra'saka bil mashi. Ratakan kepalamu itu dengan usapan air. Kayak mana? Bi antabulla yadaika, dengan sekiranya kau basahi kedua tanganmu itu, kemudian kau tempelkan ujung-ujung jemari tangan kananmu dengan tangan kiri, maksudnya kita tuh. Nah, wa tadha'ahuma, dan kau letakkan pada ujung kepala. Nah, gitu. Oke. Posisi jempol ya, ibu jari, ya, ibu jari. Itu di sini. Ya sana. Nah, gitu tuh, di telinga, gitu. Nah, gini nih. Nah. Saya tarik ke belakang. Sampai kemana? Sampai ke kofa. Kofa itu punggung kepala. Nah, ini kofa namanya nih. Nah, ini kofa. Kofa. Kalau nanti malam tuh ngopi namanya. Ini kofa, nanti malam kopi. Oke, ini kofa. Balik, diulang. Ayo, telinga. Balik. 1, 2, 3. Balik. Iya. Nah, ini belum satu loh ya. Ini belum satu. Satunya kemana? Putar ke depan. Sepak. Nah, itu baru hitungan 1, dan itu diulang sampai 3 kali. Nah, ini praktek yang seperti tadi itu hukumnya dalam fikih sunnah. Wajibnya gimana? Ya cukup gini. Udah cukup segitu, nggak jadi masalah. Itu wajibnya. Mau dapat sunnah, sebab Kang Yasir mah ahlu sunnati wal jamaah. Jadi Kang Yasir itu ahli sunnah, pang sunnah najalmi gitu tuh. Dipraktekkan yang sunnahnya kayak gitu Sir ya. Lihat kalau ayah Sir itu kalau udah wudhu seperti itu, lamanya luar biasa. Apik. Sampai kuku-kukunya pun khawatir ada apa? Ada item-itemnya, khawatir ada air yang nggak masuk, diperhatikan satu-satu. Lihat kumisnya apakah ada air yang belum masuk apa enggak. Oh ya nggak punya ya. Oh ya nggak punya. Tapi mau punya kumis nggak? Maulah. Sembarang, jelek banget katanya. Terus menurut kamu aku jelek gitu? Oke. Aku kan masih muda juga. Kamu gimana sih? Nah, itu dilakukan 3 kali. Nah, berbicara 3 kali itu hendaknya dilakukan di setiap kali kita membasuh ataupun mengusap di setiap anggota badan 3 kali itu. Waqul, dan bacalah Allahumma washini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa awillani tawilli arwashika yaumala dhilla illa dhilluk Allahumma harim sya'ri wa bashari alan nari. Ya Allah, wasini limpahkanlah terhadapku
Wowong, di wowong, kalau bahasa saya wowong. Wowong itu apa? Wowong. Jadi kalau air itu digitu-gitu itu wowong ngarannya. Apa? Di wowong, di wowong konon. Ya Allah, ghasyini birahmatika, wowongkanlah terhadap birahmatika dengan rahmatmu. Limpahkanlah boleh mungkin ya. Wa anzil alayya, dan turunkanlah padaku min barokatika, dari berkat-berkatmu, keberkahan-keberkahanmu, wa adhillani, dan naungilah aku di bawah naungan arsmu, yauma, di mana hari itu tidak ada naungan terkecuali naunganmu. Ya Allah, harim sya'ri, ya Allah, lindungilah rambutku dan kulitku daripada api neraka. Soma imsah, kemudian usaplah udunaika, kedua telingamu, zahirahuma, zahir kedua udhun, wa batina, dan batin kedua udhun, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Maksudnya air yang baru itu baru ngambil air lagi gitu. Jadi bukan bekas apa? Bukan bekas kepala, bukan. Ya, bukan bekas kepala, bukan bekas tangan, dan bukan bekas-bekasan. Pokoknya air baru itu seperti itu. Dhahirahuma, luarnya, ini luar telinga, wa batinahuma, dan dalam telinga. Ustaz, harus sampai ke dalam-dalamnya telinga apa enggak? Jawabannya enggak perlu, ya. Caranya bagaimana Ustaz mengimsahnya? Adakhil musabbahataika, adakhil, masukkan olehmu, musabbahataika, kedua telunjukmu. Telunjuk mana telunjuk? Coba telunjuk mana telunjuk? Telunjuk coba mana telunjuk? Bisa nggak tahu? Telunjuk ya, ini namanya telunjuk. Bang, gagah-gagahnya jari itu telunjuk. Kenapa? Nyuruh kan begitu tuh. Penggagah-gagahna. Pang-sopana ibu jari. Pang brengsek-brengsekna bapak jari. Nah, ini apa nih? Apa? Nah, itu pang brengsek-brengseknya. Ya kalau ini penggagah-gagahan ya. Coba itu awan ya. Kalau ada nanti ada bos atau siapapun yang coba itu, ayo menang aing, Pak. Hah? Oh, menang iya mah. Gitu ya. Jadi kalau ayo tah juga aing tah menang jeung aing sia, hayo. Gitu kan, Pak. Ya, adaghil musabbahataika, masukkanlah olehmu musabbahataika, kedua telunjukmu, fi somahai udunaika, di kedua daun udunaika, celikmu. Gini nih, lihat, masuk katanya nih, sini nih, masuk, tah, masuk. Nah, dari sini dulu di ujung, ini masuk ya, udah masuk. Udah, diam aja gitu terus. Wamsah zahira udunaika, dan usaplah zahira, luar udunaika, kedua telingamu, bibatni ibhamaika, dengan bagian dalam jari ibu jarimu. Gini, perhatikan. Nih, ini masuk. Usap, ini pakai ini, nah, tuh. Ini yang tadinya dari atas nanti ke bawah, tuh.
Yang ininya di bawah nanti ke atas, yang ini dari atas nanti ke bawah. Begitu. Nih, tarik, set, ini turun. Set, tuh. Nah, begitu ya. Diulang. Set, ini yang dari atas ini, set turun ke bawah, ini naik ke atas. Gitu caranya. Sih, tahu murun. Gitu ya. Terus sambil baca apa? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang selalu mendengarkan firman-firman Engkau dan kemudian menjadi orang-orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan yang Kau perintahkan. Ya Allah, izinkanlah aku mendengarkan panggilan-panggilan surga di surga nanti bersama para orang-orang yang dipilih, orang-orang yang baik menurut Engkau. Summasma' raqabataka, kemudian imsah, usaplah raqabataka, apa nih raqabah nih lehermu ya. Jadi setelah telinga kemudian dilanjutkan dengan mengusap raqabah ini leher ya. Sambil baca Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzu bika minas salasili wal aglali. Ya Allah, lepaskanlah raqabati leherku daripada rantai api neraka, dan aku berlindung kepadamu dari belenggu-belenggu atau rantai-rantainya api neraka. Summa iksil rijlakal yumna summal yusra ma'al ka'baini. Summa kemudian iksil, basuhlah rijlaka kakimu al yumna yang kanan, summa al yusra kemudian yang kiri, ma'al ka'baini sampai kedua mata kaki ya. Cuma bedanya kalau mata kaki ini tidak bisa lihat ya. Kedua mata kaki itu nggak bisa lihat sekalipun dinamakan mata, tapi perlu diingat kedua mata kaki akan menjadi saksi kapan? Di yaumal qiyamah. Percaya atau tidak, di setiap persendian kamu itu ada matanya. Kalau nggak percaya, cek, lihat, ada matanya. Baik, coba lihat di sini, ada. Sebelah sini ada yang nyenol-nyenol tuh, ada. Iya, punggung. Ada nyenol-nyenol? Ada. Lihat lutut ada nyenol. Pinggang ada nyenol-nyenol. Kaki ada nyenol-nyenol di sini. Nah, itu semua nanti persendian-persendian itu akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Sudah pernah melakukan apa aja itu nanti akan ngomong semua. Ayo. Jadi jangan dikira ini nggak lihat non, lihat lo non. Ini jangan dikira ini nggak lihat lo ya, tuh. Jangan dikira nggak, ini lihat lo. Memang secara dohir dia itu tidak melihat apa-apa secara dohir mata kepala kita, tapi batiniahnya dia sudah mencatat apa yang sudah kita lakukan, yang baik, yang buruk, ini sudah. Jadi ini apa namanya, kamera tersembunyi, apa namanya, CCTV ya. Ini CCTV nih Pak, nanti yaumul qiyamah nih bakal ngomong nih, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kakimu, tanganmu nanti akan berbicara di yaumul qiyamah, akan menjadi saksi. Ketika mulut mau mengatakan, enggak ya Allah, aku mah enggak pernah ngelakuin itu, kata tangan yang kanan, wadul. Kata malaikat, habis siap dengan wadul teh sakinah pan ayat tah nu kiri tanyakeun aslina. Aslina ya teh. Asli pisan. Cek aing. Eta cangkem, eta seuneut teh susu apa eta mulut teh bohong, eta wadul eta aslina tah tanyakeun bae tah. Aslina ieu bener. Tah siga main bonekaan we kitu kan teh gitu. Ayeuna ya.
Masih terpercaya deh malaikat terpercaya. Tanyakan ka sukuna, tanyakan aslina ya. Bener tuh. Bakal ngomong kabeh jaga awas hati-hati matakan ya lengan tadi pakai naon dipakai nyoret kita kayak itu bakal bercahaya teh tinta urang bakal disarwakeun jeung darahna syuhada tangan urang nanti bakal bercahaya kusabab dipakai nyoret kita sekalipun coretanna kadang-kadang salah mana salah anu kedahna ieu mah artina kita tapi ieu mah salah nyoretna kudu ka ditu. Dah wis biarin coret aja coret ya coret. Wa khallil bi khinsaril yusra wa khallil dan selak-selak lah bi khinsaril yusra dengan ini apa namanya nih jentik. Apa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Hah? Ini jentik ini. Jentik kan? Tuh tanya orang Banten tuh. Jentik dudukin. Jentik. Jadi bahasa Indonesia apa? Kalau ini apa? Oh jadi manis. Berarti pang manis-manis na ya. Coba cek letahan. Letak coba. Puasa. Nah, jentik ya. Jadi khalil bi khinsaril yusra dan selak-selaklah dengan apa khinsaril yusra dengan jentik dengan jari kelingking kirimu aswabi arrijlika pada jari jemari rijlika kakimu yang kanan mubtadaan atau mubtadian boleh mubtadaan boleh diawali bi khinsariha dengan jari kelingkingnya kaki kanan hatta sampai takhtima kau akhiri bi khinsaril yusra dengan jari kelingking yang kiri wa tudkhilul asabi'a nanti dijelaskan wa tudkhilul asabi'a dan kau memasukkan al-asabi'a jari jemari min asfala dari arah bawah begini ya ini kelingking atau jengklik ya jengklik ini kelingking kiri masuk pada kelingking kaki kanan dulu jadi ini untuk ini set satu dua tiga empat 5, 6 oh yang enggak maksud gitu tuh masuk gitu ya dari sini tek gitu bisa dipaham baik terusin hatta tahtima bi khinsaril yusra wa tudkhilul asabi min asfala kemudian lanjutkan sampai kemudian berujung di kelingking kiri begitu bisa difaham bisa ya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian sambil membaca Allahumma barik lana Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim
ma'a aqdami ibadikas salihin. Ya. Boleh sebenarnya tidak menggunakan cara yang tadi pun tidak jadi masalah. Yang penting ditaklil saja nggak jadi masalah. Yang penting taklil. Yang penting disela-sela. Ya, tapi kalau mau ngikut Imam Ghazali ya caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Dan pada hakikatnya mah yang penting ditaklil. Tidak mesti harus seperti tadi cara-caranya. Yang penting ada taklil atau disela-sela jari jemarinya sambil baca yang tadi. Wa kadzalika taqulu inda ghuslil yusra, begitupun taqulu kau membaca inda ghuslil yusra ketika membasuh kaki kiri. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika an tazila qadami ala sirati fin nari yauma tazilu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Warfa'il ma'a, dan tinggikanlah al-ma'a cai ila ansafis saqaini, sampai pertengahan betis. Ila ansafis saqaini, sampai pertengahan betis. Kenapa? Jawab yang tadi, fa innal huliyata fil jannati tablughu ila a'dha'il wudu. Wudu iya tadi ya? Mana tuh tadi tuh? Oh, tablughu mawadi'al wudu'i. Itu aja jawabannya ya. Nah, biar nanti ini kedua betis kita juga bercahaya ya, sekalipun ketika di dunia burik ya. Dan insya Allah nanti di akhirat mah kalau sering wudu itu akan bercahaya ya. Loba koreng, baut murna loba misalkan ya, sekalipun begitu di dunianya, wih nanti mah di akhirat insya Allah wajah yang tadinya banyak jeriwit ya, ujung atas ujung bawah jerawatan semua, nanti di akhirat mah insya Allah bercahaya. Tapi titip ini saya himbau bagi teman-teman semuanya yang pada akhirnya ada jerawat yang banyak di mukanya, sering-sering wudu ya, sering-sering wudu. Sebab wudu itu salah satunya bisa jadi obat juga tuh bagi orang-orang yang suka apa? Suka jerawatan. Karena jerawat itu kan polusi sebenarnya. Ya, sering-sering wudu. Jadi bukan hanya di ketika mau sholat fardu saja. Pokoknya diseringin. Habis misalnya buang air besar, kentut dan sebagainya, wudu lagi terus seperti itu. Ya insya Allah nanti jerawat itu hilang. Insya Allah. Lihat jenggot saya kan nggak kemana-mana, jenggot saya ada tenggorokan. Faida wara'it takrara, dan jagalah mengulang-ulang salasan 3 kali tuh fi jami af'alika, di seluruh pekerjaan. Dijaga 3 kali itu, jangan sampai lupa. Faida faragta minal wudu'i farfa basaraka ila sama. Faida, maka ketika faragta selesai siapa engkau minal wudu'i, daripada wudu, farfa, maka angkatlah basaraka, panonmu, matamu, ilas samai, kemana? Ke langit gitu tuh. Sekalipun ketika ke atas bukan langit yang dilihat, ternyata wah pakaian siapa itu. Udah seakan-akan lihat ke atas sambil membaca apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Panjang ya, lumayan. Baca itu nanti kalau setelah wudu. Kalau nggak hafal, yang biasa-biasa saja. Sambil kemana matanya? Ke atas. Faman qara'a hadhihi da'wati fi wudu'i kharajat khatayahu min a'dha'ihi wa khutima ala wudu'i bi khatamin wa rufi'a lahu tahtal arsy falam yazal yusabbihu Allah ta'ala wa yuqaddisu. Faman qara'a barang siapa qara'a yang membaca siapa siman hadhihi da'wati doa-doa ini di mana? Fi wudu'ihi di dalam wudu'nya, maka kharajat akan keluar khotoyahu kesalahannya min a'dha'ihi dari anggota badannya. Tuh. Sebenarnya dalam hadis yang lain tanpa baca doa ini pun sebenarnya ketika air wudhu itu sampai kepada anggota badan dan kemudian jatuhlah air wudhu itu, maka jatuhan air wudhu itu bersamaan dengan jatuhnya kesalahan. Tuh ya. Makanya sudah mah wudhu itu menyehatkan juga berpahala. Jadi kalau biar kinclong nih, wajah-wajah kalian biar kinclong, putih, jernih. Putih itu bukan harus putih kulitnya, tapi terlihat bercahaya nih seperti nih, lihat. Lihat seperti ini kan tuh, bercahaya kan jenggotnya kan? Ya sesekali lah kita sombong ya. Wajah biar bercahaya. Jadi memang terkadang beda ya, orang yang suka wudhu sama orang yang nggak suka wudhu itu beda. Dari wajahnya itu kelihatan. Wajahnya itu kelihatan. Lah, iya kan? Antara orang yang berwudhu sama orang yang tidak berwudhu itu wajahnya kelihatan. Nah, iya, wajahnya itu kalau nggak kelihatan berarti ini bukan serius-serius amat, biasa aja. Wah. Wah, baru sadar juga tuh si Aida tuh. Aduh. Tell me nih. Wa khutima, dan diberikan stempel. Ala wudhu, tahu stempel kan? Tahu stempel? Astagfirullah, stempel. Biasanya nih kan ada tulisan di sini. Ada di sini. Tak Darul Furqan. Stempel. Allahu Akbar. Ana shaimun. Astagfirullah. Ana shaimun. Di stempel katanya diberikan stempel ala wudu'i, atas wudunya, bi khatamin, dengan stempel wudu. Jadi bagi para malaikat itu tahu ada tulisannya di situ. Stempel wudu udah kelihatan itu. Jadi lambangnya itu lambang masjid jeung cai. Kelihatan oleh para malaikat. Aduh, wa rufi'a lahu ta'tal arsi. Ya. Wa rufi'a, dan bentar. Dan akan diangkat ya, lagu baginya siman 6. Oh, 6.
Jadi stempel tadi itu, katanya stempel yang tadi itu bakal berisik amat. Warufia dan stempel tadi itu coba tutup. Oh, tinggal ngambilin baju doang. Berisiknya kayak gitu dulu. Hujan itu tinggal gini doang, nggak usah teriak-teriakan. Kalau hujan, ambil baju, nggak usah teriak. Ayo hujan, udah tahu itu hujan. Hujan pakai teriak-teriakan. Hujan-hujanan jangan teriak-teriakan. Rufi'ah tuh, nanti stempel itu akan diangkat katanya. Lahu, untuknya siapa? Untuk yang berwudu. Tahtal arsy, ke atas apa? Ke atas langit, di bawah arsy. Tahtal arsy, di bawah arsy. Jadi nanti stempelnya itu akan dibawa katanya oleh para malaikat ke bawah arsy. Falam yazal, dan tidaklah berhenti apa si khotam tadi, atau ya terus menerus khotam tadi, yusabbihullaha ta'ala, bertasbih apa khotam Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuqaddisuhu, dan mensucikan apa khotam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi misalnya Yasir itu wudu, ya, wudu dengan sempurna lillahi ta'ala. Yasir itu meniatkan wudunya, maka nanti akan diberikan stempel oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan stempel ahli wudu. Dan stempel ini itu nanti akan naik, dibawa oleh para malaikat, ya, kemana? Ke bawah arsy. Dan stempel ini akan bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat itu. Si stempelnya ini nih akan bertasbih sampai hari kiamat. Dan wa yuktabu lahu sawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Wa yuktabu, dan akan dicatat lahu baginya siman apa? Sawabu dzalika, pahala bertasbihnya khotam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ketika khotam itu bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahala bertasbihnya khotam itu nanti diperuntukkan bagi orang yang berwudunya itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tuh, ayo banyakin wudu, terus aja wudu, sholat, sholat lah. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, benar. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, dan jauhilah olehmu fi wudu'ika, dalam wudu'mu, sab'an, 7 hal. Ada 7 hal yang harus kita jauhi ketika berwudu. Yang pertama, la tanfud yadaka faturashul ma'u. La tanfud, jangan mengibas-ngibaskan yadaka, tanganmu, sampai pada akhirnya turasu, terciprat, nyiprat gitulah. Faturasu, kemudian nyiprat apa? Alma'u, air. Jadi kalau wudu jangan nyipet-nyipet begitu, ya. Keciprak, khawatir apa? Satu, khawatir kena orang, ya. Akhirnya plak gitu. Biasanya kan begitu tuh anak laki-laki biasanya. Barokah. Jangan begitu-gituin ya, nggak boleh. Ya, khawatir apa? Khawatir orang yang kenanya itu emosi, akhirnya berantem. Nah, karena emosi pada akhirnya wudu lagi. Kenapa? Karena untuk meredakan marah itu adalah wudu.
Nanti marah lagi, wudhu lagi, nyepratin lagi, marah lagi, wudhu lagi. Terus sampai yaumal qiyamah. Wala tautim wajhaka wa ra'saka bil ma'ilatman. Wala tautim, dan jangan menamparkan wajahmu, wa ra'saka, dan mana? Dan kepalamu bil ma'i, dengan air, latman, satu kali tamparan. Maksudnya gimana? Ya tadi sama, jangan memercik-mercikan air ke wajah gitu, dengan ceprak gitu, enggak boleh. Ya, enggak bolehnya di sini bukan berarti ini haram. Ya, khawatir ada orang yang tersinggung. Ya. Wala tatakallam fi asna'il wudu, dan jangan, ini makruh hukumnya nih. Wala tatakallam, dan janganlah kau berbicara fi asna'il wudu, di pertengahan wudu. Makruh hukumnya kalau kita berbicara ketika berwudu. Ya. Apalagi sambil apa? Sambil nyanyi gitu ya. Aku rasa sepi. Itu kan ada lagu baru tuh. Gula dan madu, apa namanya? Garam, gudang garam ya. Wala tazid fil ghusli ala salasi marratin, dan jangan menambah-nambah fil ghusli, dalam basuhan, lebih dari salasi marratin, 3 kali. Karena hukumnya takut mubazir. Mubazir apa mubazir? Mubazir apa mubazir? Mubadir. Mubadir ya, mubadir, takut banyak buang-buang air. Dan hukumnya apa? Makruh. Wala tukasir sabbal ma'i min ghairi hajatin bimujarradil waswasati, dan jangan memperbanyak sabbal ma'i, menggunakan air, min ghairi hajatin, dengan tanpa butuh. Maksudnya jangan banyak-banyak menggunakan air kalau tidak dibutuhkan. Apalagi bimujarradil waswasati, karena hanya waswas, ragu-ragu. Mana? Bos muka. Nggak jadi lagi. Ada yang begitu, ada laki-laki saya pernah nemuin tuh. Awas, nggak boleh was-was ya, Yasir, nggak boleh was-was. Sebenarnya basuhan cuma sekali jadi ini nggak usah was-was. Aduh, sah apa enggak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, sah apa enggak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, ini kena semua apa enggak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak usah begitu, jangan was-was ya. Jangan was-was. Kalau was-was khawatir kebanyakan pakai air. Falil muwaswisin, maka bagi orang yang was-was, syaitanun, bermula syaitan itu yadhaku, ketawa bihim, terhadap mereka, bagi yang was-was. Lo yang manusia aja ketawa, apalagi setan. Itu terbahak-bahak itu setan tuh. Lihat lagi. Yuqalu lahu al-walhan. Siapa nama setannya itu yang bikin apa? Yang bikin was-was itu siapa? Si walhan. Ya. Jadi dibuat was-was sengaja sama si walhan, biar walhannya tuh ketawa lucu. Dikelitikin tuh dengan cara aduh, si walhan ini ya, brengsek juga si walhan. Wala tatawaddo, dan janganlah tatawaddo ka berwudu bil ma'il musyammasi, dengan air musyammas, karena hukumnya apa? Makruh. Wala minal awani sufriyati, dan jangan berwudu dari wadah-wadah asufriyati yang
dibuat dari logam, ya, seperti emas, perak, kuningan dan sebagainya, itu jangan ya, karena hukumnya makruh. Fahadi sab'atu makruhatun, maka hal yang 7 tadi makruhatun itu dimakruhkan fil wudu'i, ketika berwudu makruh ya. Wa fil khobar, dan di dalam khobar atau hadis, inna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullahu. Sesungguhnya orang yang zakar, berzikir Allah kepada Allah, inda wudu'ihi, ketika berwudunya, maka tahara, maka mensucikan Allah, siapa Allah, jasadahu, pada jasadnya, kullahu, semuanya. Wa man lam yadhkurillah, dan barang siapa yang tidak yadhkur, berzikir Allah kepada Allah ketika berwudu, maka lam yadhkur minhu, maka tidaklah suci, minhu, dari badannya, illa, terkecuali ma, apa saja, asoba, yang terkena al-ma'u, oleh air. Ma, sesuatu, asoba, yang terkena pada ma, apa, al-ma'u, air. Jadi maksudnya begini, bedanya orang yang berzikir ketika berwudu dengan orang yang tidak berzikir ketika berwudu, bedanya begini. Kalau berzikir ketika berwudu, maka yang suci itu semua anggota badannya kalau berzikir. Tapi kalau pada akhirnya tidak berzikir ketika berwudu, maka yang sucinya itu hanya beberapa anggota badan saja yang terkena air wudu, seperti tangan, kaki, kepala, hanya itu saja, tidak semuanya. Tapi kalau berzikir ketika berwudu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sekalipun badan kita ini nggak kena semua, itu suci karena kita berzikir kepada Allah ketika berwudu. Maka dianjurkan, wajib sih enggak, dianjurkan ketika berwudu itu baca doa-doanya, sehingga nanti kita termasuk dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berwudu. Kalau kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang berzikir ketika berwudu, maka sesungguhnya Allah akan sucikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, suci, bersih semua dosa-dosa kita karena berwudu dengan berzikir. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.